Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Sabrawidis, NIM C0C02009. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Islam dan Syariah Islam. Makna Islam. Islam dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, Islam berasal dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Masing-masing kata tersebut memiliki arti sebagai berikut. Asalmu artinya damai, perdamaian. Aslama artinya taat, berserah diri. Istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih dan suci, dan salam artinya selamat atau keselamatan. Dasar-dasar ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran Islam meliputi 3 konsep kajian pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. 3 kerangka dasar ajaran Islam ini sering juga disebut dengan 3 ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam. Kalau dikembalikan pada konsep dasarnya, 3 kerangka dasar Islam di atas berasal dari 3 konsep dasar Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dari 3 konsep dasar ini, para ulama mengembangkannya menjadi 3 konsep kajian. Konsep iman melahirkan konsep kajian akidah, konsep Islam melahirkan konsep kajian syariah, dan konsep ihsan melahirkan konsep kajian akhlak. Hukum Islam pertama wajib. Hukum Islam yang pertama adalah wajib atau fardu. Wajib ini harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat atau orang yang sudah mukallaf, yakni sudah dewasa dan berakal sehat. Dengan kata lain, jika kamu mengerjakannya maka akan mendapat pahala, namun bila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Yang kedua, sunnah. Hukum Islam selanjutnya adalah sunnah. Sunnah atau sunat adalah perkara yang dianjurkan bagi umat Islam. Artinya jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Contohnya yaitu sholat sunnah dan puasa Senin Kemis. Yang ketiga, haram. Ini merupakan hukum Islam yang sangat wajib kamu ketahui. Ada beberapa larangan yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu jika kamu meninggalkannya maka mendapat pahala, sedangkan jika dikerjakan mendapat siksa dan dosa. Contohnya adalah mencuri, berzina, mabuk, membunuh, berjudi, dan lainnya. Yang keempat, makruh. Hukum Islam lainnya adalah makruh. Makruh adalah larangan terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tidak bersifat pasti. Artinya jika dilakukan tidak berdosa, sedangkan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Contoh makruh adalah makan sambil berdiri atau berkumur saat sedang berpuasa. 5. Mubah. Mubah adalah hukum di mana seorang boleh mengerjakan suatu perkara tanpa mendapat pahala dan dosa. Contoh mubah adalah makan dan minum. Selanjutnya, sasaran hukum Islam. Pertama, penyucian jiwa. Dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu hanya mengabdi kepada Sang Pencipta, pemilik pemeliharaan dan penguasa alam semesta. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan warna kulit. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia. Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Dan karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, dan As-Sunnah dari Rasul yang mendapat bimbingan Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan syariah. Maqasid syariah bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia atau masalih al-ibad, baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Salah satu ulama yaitu Imam Asy-Syatibi merumuskan maqasid syariah ke dalam 5 hal inti. Yang pertama, hifzun ad-din, menjaga agama. Yang kedua, hifzun an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzun menjaga akal. Yang keempat, hifzun nazl, menjaga keturunan. Dan kelima, hifzun mal, menjaga harta.
Terima kasih, itulah hasil presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.